Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Istana Wedding, pusatnya informasi pernikahan. Jangan lupa apa Mbak Anu? Subscribe, like, komen, dan share ya Kak. Nah oke, di video kali ini kita mau kasih informasi tentang perbedaan mahar, hantaran, dan seserahan. Terus dari ketiganya itu manakah yang wajib dan mana yang enggak. Oke, kita kasih penjelasan dulu ya antara mahar, hantaran, dan seserahan. Nah dari pertama mahar dulu. Jadi mahar itu sama halnya dengan mas kawin, karena orang nyebutnya kan mas kawin gitu kan, seringnya kalau orang-orang gitu. Tapi mahar mas kawin sama aja gitu ya. Nah terus mahar itu yang mana, mas kawin itu yang mana gitu kan. Nah mahar itu atau mas kawin itu yang disebutkan ketika akad atau yang ditulis di buku nikah. Nah ketika si pihak laki-laki bilang saya terima nikahnya Aisyah binti bapak siapa dengan mas kawin. Nah itu dia, dengan mas kawin jumlah apa, jumlah uang atau emas berapa gram atau apa gitu kan, perangkat alat sholat. Nah itu dia yang disebut mas kawin atau mahar ya. Bisa seperangkat alat sholat, bisa sejumlah uang, bisa emas atau apapun yang diminta oleh pihak perempuan, asal itu tidak memberatkan dari pihak laki-laki ya. Nah terus jumlahnya tadi ya, pokoknya jumlahnya tadi apapun dan ditentukan oleh pihak perempuan asal tidak memberatkan pihak laki-laki gitu. Terus mahar itu, kalau yang mahar dihias itu gimana Kak? Yang biasanya ditaruh di frame itu juga mahar gitu kan. Macam-macam sih Kak, ada yang maharnya tuh emang dihias karena ini kan tren ya, ini bukan suatu kewajiban ya biar semuanya tahu, biar kakak-kakak nggak salah. Pokoknya nanti minta sama si calon suaminya, minta harus pakai ini, harus model ini, nanti frame-nya harus bikin gini-gini. Padahal sebenarnya ini tuh kan hanya tren, jadi nggak wajib ya Kak. Kalau misalkan mau pakai ini juga alhamdulillah gitu, buat kenang-kenangkan. Kalau misalkan emang enggak juga nggak apa-apa, karena yang wajib itu kan tadi maharnya, yang penting ada bentuknya. Kalau dulu kan gitu, Rasulullah kan nggak pakai dihias-hias juga ya kan. Nah gitu, jadi kalau untuk yang dihias-hias ini nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Ini kan juga buat kenang-kenangan besok kalau misalkan udah punya anaknya udah gede, ini loh maharnya ini mamah gitu kan. Nah ini biasanya di sini tuh hanya simbolis biasanya, karena kan gini, mahar itu sebaiknya itu kan dipergunakan yang bermanfaat dan yang bisa digunakan. Nah kalau misalkan uang, emang ada sih uang asli yang dihias gitu, cuman kan nanti jadinya kan nggak bisa dimanfaatkan gitu kan. Toh juga emang nggak boleh ya kalau yang uang asli sebenarnya. Nah terus biasanya emang simbolis gitu. Di sini uang palsu, dan nanti uang aslinya itu diberikan ke pihak perempuan gitu. Simbolis aja di sini uang dibentuk-bentuk gitu. Atau logam mulianya ya. Ini nanti bentar lagi ada iklan lagi ya Kak ya, ada iklan lewat. Nah nggak apa-apa sambil jelasin. Jadi ini frame-nya ini nggak wajib tadi mahar. Oke, udah paham ya pokoknya ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar, atau bisa juga chat langsung ke kita, ada Instagramnya juga, nanti di DM aja nggak apa-apa ya. Itu tadi udah paham mahar. Terus seserahan ya. Kalau seserahan dulu apa hantaran dulu nih? Seserahan deh, nggak apa-apa, udah sebut seserahan. Nah seserahan dulu ya. Seserahan itu barang-barang yang biasanya dibawa pihak laki-laki, yang bentuknya itu hadiah, yang sifatnya itu hadiah gitu ya. Jadi kayak pakaian yang biasa ditaruh sini nih, pakaian, tas, sepatu gitu, make up, alat sholat dan sebagainya gitu. Dan isinya itu tuh macam-macam di tiap daerah, antara di ada Betawi, ada Jawa, Sunda, itu beda-beda ya bawaannya. Jadi jangan dipatenkan, jangan disamakan, dan ini sifatnya adalah hadiah ya, beda-beda gitu. Dan ini tergantung juga sama kemampuan dari si
memberi hadiah. Misalkan yang ngasih hadiah itu pihak laki-laki, ya udah apa namanya, semampunya aja dari pihak laki-laki mau ngasih apa gitu. Terus kalau ada juga kan sekarang yang pihak perempuan itu ngasih hadiah ke laki-laki, apa ya namanya, balen atau apa gitu ya sebutnya ya, itu ada juga gitu, pakaian laki-laki dari si pihak perempuan itu juga ada. Nah, itu kan juga terserah, kan ada yang pakai kayak gitu, ada yang enggak juga kan. Nah itu ya. Terus habis itu kalau seserahan ini tadi ya, kalau hantaran. Nah hantaran itu hantaran itu adalah yang bentuknya itu makanan seperti buah, makanan ringan, kue-kue gitu. Itu adalah hantaran. Sifatnya sama, adalah hadiah yang diberikan ketika acara lamaran ataupun acara akad gitu ya. Nah kalau di masyarakat kan masih ini ya, kadang kan masih nyebutnya sama lah, hantaran seserahan itu sama gitu kan ya. Nah sama juga, saya juga gitu, karena emang di masyarakat emang taunya kan seserahan sama hantaran itu lebih banyak taunya itu hantaran sama seserahan itu sama. Ya apa yang dibawa itu, ya pakaian, ya ini, jadi satu pokoknya itu hantaran seserahan gitu ya. Nah oke. Itu tadi. Terus kita mau udah paham ya antara tadi mahar, hantaran, seserahan. Oke, udah paham. Nah terus ini mau jawab pertanyaan dari salah satu ini di salah satu video kita di komentar. Nah ini dia iklannya lewat ya, seru ya, seru ya. Kita dengerin informasi sambil lihat ini iklannya lewat. Oke, itu tadi penjelasan tentang ini ya, mahar, hantaran, dan seserahan. Nah dari ketiganya itu yang wajib adalah yang mahar. Oke. Dan untuk seserahan dan hantaran itu nggak wajib karena bersifat hanya hadiah ya. Oke, hadiah ya kak ya, nggak wajib. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang masih nyambung sama penjelasan kita tadi. Ini pertanyaan di video kita sebelumnya yang wajib tahu barang-barang untuk seserahan lamaran itu ya, nanti bisa cek videonya. Nah ini ada yang tanya, kak mau tanya, mas kawin itu kan beda sama seserahan ya. Nah kalau seserahan itu boleh apa enggak kalau isinya dibeli sendiri sama si calon istri? Apa tetap harus ada sedikit uang calon pria? Apa tidak apa-apa, uang pribadi si calon istri aja? Karena saya ada niat mau bantu calon dan barangnya bisa saya isi dengan barang-barang yang saya suka, harganya lumayan-lumayan, karena saya nggak mau berarti pihak laki-laki atas kemauan saya. Terima kasih, mohon dijawab gitu. Oke, kita jawab ya. Mas kawin itu beda sama seserahan. Ya betul, beda ya. Kalau mas kawin tadi kan wajib, kalau seserahan itu sifatnya hanya hadiah gitu ya kak. Nah terus kalau seserahannya itu dibeli sama pihak calon istri itu boleh nggak? Boleh. Terus uangnya itu kalau misalkan pakai uang si calon istri boleh nggak? Boleh banget. Asalkan itu si pihak laki-lakinya itu ridho, terus nggak tersinggung jadinya kak. Karena biasanya kan gini, biasanya kan hadiah itu dari pihak laki-laki buat si perempuan. Kalau nanti yang beli si pihak dari pihak ini perempuan semua, takutnya nanti pihak laki-lakinya malah tersinggung. Asal dikomunikasikan sama pihak laki-lakinya sih nggak apa-apa. Kalau misalkan emang ya udah nggak apa-apa, kita ini apa bagi-bagi gitu kan, bantu kan ya, bagi-bagi. Oh iya, karena nikah kan bareng-bareng ya. Kadang kan ada yang gitu, emang nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman gini, tadi nggak apa-apa asal nantinya juga nggak menjadi niatnya akhirnya jadi pamer, karena kan jadinya tadi kan barang-barangnya pengennya yang ini yang dia sukai, terus harganya kan lumayan-lumayan gitu kan. Asal nggak ada unsur pamer gitu kan, nggak apa-apa, karena itu semuanya tadi sifatnya hadiah dari pihak laki-laki gitu, jadi nggak apa-apa. Cuman kalau saran saya sih ya kak ya, kalau saran saya dari saya itu karena itu hadiah dan biasanya diberikan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, mending ya udah nggak apa-apa, hadiah apa aja lah gitu, barangnya nggak usah yang
harus yang mahal-mahal nggak apa-apa, dari yang penting kan dapat hadiah dari pihak laki-laki, dan pihak laki-laki pun puas gitu, seneng ngasihnya. Kita juga nerimanya juga harus seneng juga. Nah, kalau misalkan kakak mau beli yang barang-barang yang kakak suka, terus yang harganya lumayan, mending kakak belinya pas udah sah aja, pas udah nikah tuh lebih enak tuh, ya kan? Mending kayak gitu aja. Kalau saran saya sih gitu ya. Tapi tadi ya pokoknya intinya kalau misalkan emang pihak laki-lakinya boleh atau ridho atau nggak merasa tersinggung, monggo silahkan. Tapi kalau misalkan nanti jadinya tersinggung kan kasihan ya. Jadi kalau saran saya tadi seperti itu, monggo mau dipakai atau enggak ya kak. Kalau misalkan ada yang bisa jawab, bantu jawab silahkan, nggak apa-apa, tulis juga di kolom komentar ya. Oke gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau request mau bikin video apa gitu ya, mau bikin video apa? Mau bikin video apa nak? Hah? Jadi langsung bilang aja, nggak apa-apa, langsung tulis di kolom komentar atau DM kita di Instagram ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan juga nanti kita jawab insya Allah semampu kita. Nah demikian informasi dari kita. Kalau ada kurang-kurang silahkan ditambahin ya, nggak apa-apa, dibenarkan juga nggak apa-apa kalau ada yang salah, oke ya, karena hanya manusia yang penuh dengan lupa dan salah ya. Oke, terima kasih kakak-kakak, semoga bermanfaat gitu. Jangan lupa apa? Subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.